Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, di sini Ibu tanya, di sini semua hadir semua atau ada yang tidak hadir? Nah, alhamdulillah anak-anak hadir semua. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa bersama agar apa yang kita pelajari hari ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Nah, di sini Ibu sendiri akan memimpin doa. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di sini Ibu tanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, betul sekali. Di sini ada yang tahu mengapa kita harus menyamakan penyebut sebelum melakukan operasi penjumlahan pada sebuah pecahan. Ya, betul sekali. Agar mempermudah kita melakukan operasi penjumlahan pecahan. Nah, dengan pertanyaan itu bisa disimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan konsep penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap teliti dan hati-hati dalam melakukan perhitungan penjumlahan pecahan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat model visual penjumlahan pecahan menggunakan berbagai media dengan tepat dan rapi dan mendemonstrasikannya di depan kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan mengasih kalian soal tes awal, di mana dengan kalian mengerjakan ini Ibu akan mengetahui di mana dari kalian itu yang kemampuannya masih rendah, menengah, dan sudah lanjut. Nah, di sini ada soal dalam bentuk gambar, kalian hanya melingkar. Nah, pada soal yang pertama ini, dia gambar pertama ini, kalian hanya melingkar. Misalnya ini kan soal pertama ini ada lingkaran dengan dibaginya 6 bagian dan 5 bagian itu diarsir. Maka itu bisa disimpulkan dia 5/6. Nah, seterusnya kalian akan menjawab nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk yang kedua, di sini ada bentuk gambar juga. Kalian ubah dia dulu dalam bentuk kalimat matematika. Setelah itu kalian akan menjumlahkannya. Dengan kalian menjawab ini, Ibu akan bisa menentukan kalian masuk di kelompok tipe A atau tipe B. Nah, itu saja. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Nah, langsung saja kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, di sini Ibu ada sebuah kasus. Ini kasus dari Lukas. Di sini Lukas memiliki 1/4 pizza. Kemudian Komang memberi Lukas 1/6 pizza lagi. Nah, apabila kedua pizza tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan pizza tersebut? Nah, di sini pizza 1/4 itu milik Lukas dan 1/6 pizza diberikan Komang untuk Lukas. Nah, bagaimana cara kita mengetahui total dari pizza yang dimiliki Lukas? Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama itu dengan mencari KPK dari 4 dan 6. Di sini cara yang pertama itu kita bisa mencari KPK dari 4 dan 6 dengan pohon faktor.
Dengan keterangan kita menggunakan bantuan dari bilangan prima. Nah, yang cara pertama itu sebelum menjumlahkan pecahan kita harus menyamakan penyebut dari setiap pecahan dengan mencari KPK dari setiap penyebut. Nah, karena penyebut pada pecahan pizza yang dimiliki Lukas itu ada penyebut 4 dan penyebut 6. Nah, jadi kita akan mencari KPK dari 4 dan 6 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini kita akan mencari KPK dengan pohon faktor dengan bantuan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa saja? Ada 2, ada 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Nah, di sini pertama kita akan mencari pohon faktor dari KPK dari 4. Nah, kita akan buat dia menjadi 4. Nah, 4 ini kita akan bagi dengan bilangan prima. Nah, coba kita bagi dengan 2. Nah, kita tulis 2. Nah, 2 kali berapa sampai menghasilkan 4? Nah, betul, itu 2. Jadi 2 kali 2, 4. Nah, kita sudah mendapatkan pohon faktor atau KPK dari 4. Nah, selanjutnya kita cari KPK dari 6 dengan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini kita coba membagi 6 ini dengan bilangan prima angka 2. Nah, kita tulis 2. Nah, 2 kali berapa sampai menghasilkan 6? Nah, jelas 3. Ya, betul sekali. Jadi 2 dikali 3, 6. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai KPK dari 4 dan 6 dengan cara pohon faktor. Nah, selanjutnya maka KPK kan di sini kan KPK 4 kan ada angka 2 itu ada 2 kali, dan di sini angka KPK dari 6 itu 2 dan 3. Nah, di sini maka KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi bisa kita tulis 1/12 ditambah dengan 1/12. Nah, setelah kita sudah menyamakan penyebut, maka kita akan mengisi bagian pembilang dengan menggunakan perhitungan KPK dibagi penyebut dikali pembilang. Nah, karena tadi angka matematikanya itu 1/4 ditambah 1/6, maka sama dengan dia 12 dibagi 4 dikali 1/12 ditambah 12 dibagi 6 dikali 1/12. Nah, maka hasilnya itu karena penyebutnya sudah sama, kita boleh langsung kita akan melakukan operasi perkalian dan pembagian pada pembilang. Maka bisa kita tuliskan dengan 12 dibagi 4 dikali 1/12 ditambah 12 bagi 6 kali 1/12, maka hasilnya 3 ditambah 2/12. Maka hasilnya itu 5/12. Jadi gabungan pizza Lukas dan pemberian Komang itu adalah 5/12. Nah, itulah cara pertama dengan kita menggunakan mencari KPK dengan cara pohon faktor. Nah, di sini apakah sudah paham? Nah, alhamdulillah, karena sudah paham, di sini Ibu akan menjelaskan cara kedua lagi. Nah, di cara kedua ini lebih simpel daripada cara pertama. Nah, dengan menggunakan soal atau kasus yang sama, di mana 1/4 ditambah 1/6 itu hasilnya berapa? Nah, pada cara ini kita bisa langsung mengalihkan kedua penyebut itu dengan 4 dikali 6. Maka 4 kali 6 itu 24. Maka kita sudah
menemukan penyebutnya itu adalah 24. Nah, selanjutnya untuk bagian pembilang kita bisa mengalih silang atau itu bisa dibilang dari atas dikalikan dengan penyebut 1 dikalikan dengan pembilang dikalikan dengan penyebut disilang. Hasilnya itu 1, maka hasilnya itu 1 dikali 6 per 24 ditambah 1 kali 4 per 24. Maka 6 ditambah 4 itu sama dengan 24. Maka hasilnya 10 per 24. Nah, hasilnya ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan dibagi dengan angka 2. Nah, jadi 10 dibagi 2 kan 5. Nah, dan 24 dibagi 2 kan 12. Jadi hasilnya itu 5 per 12. Maka hasil dari gabungan pizza Lukas dan Komang yaitu 5 per 12. Dan hasil dari kedua cara di atas itu tetap sama pada hasil akhirnya. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang tidak dimengerti? Nah, jika semua sudah mengerti, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok, di mana di sini ada kelompok A dan kelompok B. Nah, di sini ada LKPD setiap kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu berisi 5 orang. Di mana di sini ada soal yang Ibu kasih. Soalnya itu sama dengan yang Ibu jelaskan. Di sini kelompok B itu akan mendapatkan soal seperti ini, dia bergambar. Nah, di sini ada soalnya itu hitunglah soal pecahan berpenyebut berbeda berikut ini. Nah, di sini ada contohnya cara pengerjaannya itu. Yang pertama di sini kan ubahlah gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan dan hitunglah pecahan berikut. Nah, karena ini hanya bentuk gambar, kalian akan mengubah gambar ini ke dalam bentuk kalimat matematika. Seperti di gambar ini kan di sini ada sebuah kue, di mana kue ini sudah dibagi menjadi 5. Jadi bisa kita tuliskan itu dia 1/5. Nah, begitupun untuk kue donat ini. Nah, untuk soal kedua itu dia hanya dalam bentuk kalimat matematika, jadi tidak perlu diubah lagi, langsung dihitung. Dan yang ketiga, soal ketiga ini sama dengan soal yang pertama, itu diubah ke dalam bentuk matematika dulu, baru bisa dijumlahkan. Nah, ini untuk kelompok B. Nah, selanjutnya untuk kelompok A. Nah, kelompok A ini agak berbeda dengan kelompok B. Di sini kalian akan menjawab soal dalam bentuk cerita. Nah, ini ada bentuk cerita. Kalian akan menjawab ini dalam bentuk cerita. Nah, untuk kelompok A ini juga sama 5 orang per kelompok. Jadi kalian akan menjawab soal dalam bentuk cerita. Nah, di sini cerita nomor soal yang pertama itu Ibu menggunakan 2/5 meter kain untuk membuat taplak dan 3 meter kain untuk membuat sarung bantal. Berapakah kain meter yang digunakan Ibu seluruhnya? Jadi bisa dibilang itu pasti 2/5 ditambah 3/4. Jadi untuk kelompok A silakan dijawab. Ini soal cerita. Nah, jika ada anak-anak yang kurang paham atau kesulitan dalam memahami soal, bisa langsung ditanyakan dengan Ibu. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, nah setiap kelompok akan maju ke depan untuk mendemonstrasikan bagaimana cara pengerjaan setiap soal yang Ibu berikan ke setiap kelompok. Nah, pada saat kalian mendemonstrasikan, Ibu akan mempersilahkan kepada siswa jika ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin memberi saran atau ada yang lain, itu dipersilahkan.
Nah, jika setiap kelompok sudah mengerjakan LKPD-nya, silakan dikumpul kepada Ibu. Nah, baik, terima kasih kepada semua anak-anak yang telah mengerjakan LKPD. Ibu sangat mengapresiasi kalian dengan kalian mengerjakan LKPD dengan baik. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi, di mana lembar evaluasinya ada 2 tipe, di mana tipe A dan tipe B. Dan yang tipe A ini untuk siswa yang masih belum konsep dasar pecahan dengan berpenyebut berbeda, itu dia masih belum ahli. Jadi Ibu akan memberikan dia tipe B. Nah, di mana tipe B ini sama, ini dikerjakan individu, yaitu dikerjakan soal yang Ibu berikan. Ini soalnya langsung bisa dilakukan operasi penjumlahan, tapi perlu diingat ini disamakan dulu penyebutnya baru bisa dijumlahkan. Di sini bebas, kalian bisa menggunakan cara yang pertama atau cara kedua. Nah, untuk yang soal evaluasi tipe B ini, tipe A ini, itu dia ada soal cerita dan ada penjumlahan pecahan campuran. Nah, ini untuk tipe A yang sudah sangat paham sekali materi yang telah Ibu ajarkan. Nah, tapi ingat ini dikerjakan individu ya, tidak dikerjakan secara berkelompok. Nah, jika sudah selesai langsung kumpul sama Ibu. Waktunya Ibu berikan 7 menit. Nah, jika sudah silakan dikumpul sama Ibu. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan isi dari materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, di mana materi kita yaitu pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, cara menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda itu langkah pertama itu kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, bisa dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut dengan pohon faktor, atau bisa juga kita langsung cara kedua yaitu langsung mengalihkan penyebut 1 dan penyebut 2. Jadi langsung dikalikan. Nah, setelah kita menemukan penyebutnya, jika sudah sama maka kita langsung melakukan operasi pada pembilang, dimana dengan perhitungan KPK dibagi pembilang KPK dibagi penyebut dikali pembilang. Nah, untuk mendapatkan hasil dari penjumlahan pecahan. Itu kesimpulan yang dapat Ibu berikan. Nah, sebelum Ibu tutup, di sini Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi, di mana lembar evaluasi ini juga dikerjakan secara mandiri. Nah, lembar evaluasi itu dalam bentuk tabel, dia ada pertanyaan. Nah, misalnya ini ada 2 tabel. Nah, ini pertama ini penilaian diri. Nah, di sini contoh pertanyaan yang pertama itu, apa yang kamu peroleh dari materi hari ini? Jadi kalian akan menjawab apa saja yang anak-anak dapat pelajari dari peroleh dari materi yang kita pelajari pada hari ini, dan begitupun pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan untuk tabel yang kedua ini penilaian teman sejawat. Nah, kalian akan menilai teman kalian berkelompok. Setiap anggapnya kalian satu kelompok akan saling menilai teman kalian. Nah, di sini contohnya itu, siapakah teman Anda yang paling aktif pada kegiatan diskusi? Nah, itu kalian jawab. Nah, setelah kalian menjawab, mengisi lembar ini, kalian bisa langsung kasih ke Ibu atau ke meja Ibu. Nah, itu saja. Jika ada anak-anak yang masih belum atau masih ada ingin bertanya tentang materi hari ini, dipersilakan. Nah, jika tidak ada, maka Ibu langsung tutup dengan kita berdoa bersama, di mana Ibu akan lagi memimpin doa pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan juga ditutup dengan berdoa. Nah, kita akan ketemu minggu depannya lagi dengan materi yang berbeda. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat anak-anak.